Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Bersyukur pagi hari ini karena kebaikan Tuhan kita boleh beribadah bersama-sama. Mari kita siapkan hati kita. Kita ungkapkan rasa syukur kita atas kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang baik. Haleluya. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cinta Kau. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cinta Kau, aku memujimu. Aku memujimu, aku menyembahmu, ku nyanyi haleluya. Bapa, ku cinta Kau. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cinta Kau, aku memujimu. Aku memujimu, aku menyembahmu, ku nyanyi haleluya. Bapa, ku cinta Kau, aku memujimu Tuhan. Aku memujimu, aku menyembahmu, ku nyanyi haleluya. Bapa, ku cinta Kau, haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu. Haleluya. Engkau Allah yang baik Tuhan. Engkau Allah yang baik Yesus. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Syukur kami naikkan kepadamu untuk berkat-Mu dalam hidup kami, untuk kebaikan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, pagi hari ini Tuhan kami mau memuji memuliakan Engkau sebagai bentuk rasa terima kasih kami untuk setiap kebaikan-Mu di dalam hidup kami Bapa. Terima kasih Tuhan, kami terus memuji Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita akan memuji Tuhan
datanglah ke bait-Nya dengan hati yang bersyukur. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai. Bersyukurlah pada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setia-Nya. Bersyukurlah pada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setia-Nya. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai. Bersyukurlah pada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya selamanya kasih setia-Nya. Bersyukurlah pada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setia-Nya. Bersyukurlah, bersyukurlah pada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setia-Nya. Bersyukurlah pada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setia-Nya. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik Tuhan, Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Puji Tuhan, Dia Allah yang baik untuk kita semua. Puji Tuhan, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Firman memiliki kuasa yang besar untuk kehidupan kita. Haleluya. Hanya Engkau Tuhan penolong dalam hidup kami. Puji Tuhan, puji Tuhan. Haleluya. Hanya Kau Tuhan penolongku, yang
selalu setia bersamaku. Kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh ku berserah, sungguh ku percaya kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan pulihkan hidupku. Hanya Kau Tuhan penolongku. Hanya Kau Tuhan penolongku. Yang selalu setia bersamaku. Kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh ku berserah, sungguh ku berserah, sungguh ku percaya, sungguh ku percaya kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan pulihkan hidup. Tak pernah terlambat janji-Mu Tuhan. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan pulihkan hidupku. Haleluya. Kami percaya firman-Mu memiliki kuasa yang besar Tuhan. Kami percaya firman-Mu sumber pengharapan dalam kehidupan kami. Pagi hari ini Tuhan, kami buka hati kami buka pikiran telinga kami tertuju kepada firman-Mu Bapa. Kembali kami rindu Tuhan untuk diberkati oleh firman-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, pakai hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Urapi Tuhan, berbicara melalui hamba-Mu apa yang menjadi isi hati-Mu untuk kami jemaat-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Saya serahkan pada Ibu Gembala Pendeta Faber. Puji Tuhan, selamat pagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan.
khususnya saya sapa jemaat GPDI Bethlehem Permata Buana. Kiranya damai sejahtera, sukacita, ketenangan boleh mewarnai hidup kita, sebab kita memiliki Tuhan yang besar. Haleluya, puji Tuhan. Ya, tak terasa kita sudah hampir di penghujung tanggal ya, di tahun yang baru ini, di bulan yang baru. Semua karena kemurahan Tuhan. Imani bahwa perjalanan kita terus akan disertai oleh Tuhan. Kalau kita mengerti kebenaran firman Allah, akan membuat kita menjadi tenang ya, yakin bahwa hidup kita ada dalam perlindungan Tuhan. Kita tidak akan dibiarkan sendiri ya. Itulah sebabnya betapa pentingnya kita mengandalkan Tuhan senantiasa. Haleluya. Pagi hari ini kita akan belajar satu hal lagi dari kebenaran firman Allah ya. Bagaimana ya seseorang yang mungkin ya secara manusia seringkali sulit ya untuk mengakui kesalahan. Tetapi orang yang rendah hati ya tidak sulit mengakui kesalahan ya. Coba kita lihat dulu yuk dalam 1 Yohanes pasal 1 ayat yang ke-9. 1 Yohanes pasal 1 ayat yang ke-9. 1 Yohanes 1 ayat yang ke-9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Ayat ini berkata, kalau kita mengaku dosa kita, ya, maka Ia adalah setia dan adil, ya. Dikatakan sehingga Ia akan mengampuni segala kesalahan kita, ya. Itulah sebabnya saya ambil tema orang yang rendah hati tidak akan ya sulit mengakui kesalahannya. Setiap manusia ya pasti pernah melakukan kesalahan ya pada orang lain. Bahkan mungkin kesalahan yang dilakukannya amat fatal ya. Tetapi mengapa cukup sulit mengakui ya kalau dirinya bersalah? Karena pada dasarnya ya setiap manusia itu memiliki ego masing-masing ya. Ego masing-masing. Nah, Saudara, atau juga ego masing-masing. Nah, itulah ya, karena pada dasarnya setiap manusia memiliki ego masing-masing. Walaupun mulutnya mengatakan ya, dirinya bisa berbuat salah. Namun hatinya merasa kalau dirinya selalu benar. Saudara, ini yang seringkali terjadi di dalam kehidupan manusia. Mungkin mulutnya mengaku dirinya ya bisa berbuat salah, tapi hatinya merasa kalau dirinya itu selalu benar. Mereka bukannya mengakui kesalahan yang diperbuatnya, tetapi justru sebaliknya ya akan selalu membela diri. Mungkin hampir tidak ada orang yang mau mengakui kesalahannya. Sebab mungkin ini cukup sulit bagi manusia, bagi seseorang untuk bisa mengakui kesalahannya. Ya, atau mau mengakui kesalahannya. Nah, Saudara, coba kita perhatikan ya. Apabila terjadi kecelakaan misalnya, ya,
antara dua kendaraan, misalnya dua kendaraan sepeda motor, ya. Kemungkinan besar kedua pengendaranya akan saling menyalahkan, ya. Jarang ada yang mau mengakui dirinya bersalah, ya. Coba perhatikanlah, ya. Kadang-kadang mereka cekcok dulu. Mereka berkata, bukan saya yang salah, kamu yang salah. Padahal, ya, di hati memang salah, ya. Seringkali tidak mau mengakui, ya. Nah, saudara, jarang ada yang mau mengakui dirinya bersalah, ya. Coba perhatikanlah, ya. Seandainya saudara, ya, sudah jelas yang seorang itu melanggar batas kecepatan, ya. Masih saja dia tidak mau mengakuinya, ya. Dia akan berkata, kamu yang salah, saya enggak salah. Padahal, ya, jelas dia melanggar batas kecepatannya dan sebagainya. Nah, tadi saya katakan cukup sulit seseorang untuk mengakui kesalahannya. Mengapa kita perlu membahas ini? Sebab ini juga penting, saudara. Kalau kita tidak mau mengakui kesalahan kita, bagaimana Allah mau mengampuni dosa kita? Ya, bahkan mungkin, ya, seseorang tadi yang terjadi mungkin, ya, terjadi kecelakaan dan sebagainya, bahkan mungkin yang lain itu, ya, mungkin akan berkata yang lain itu yang tidak benar, ya, berjalan tidak benar. Tetapi mengatakan bahwa saya yang benar. Demikian juga, ya, jika terjadi orang tua misalnya suka menegur anaknya yang salah, ya. Kamu jangan begitu, ya. Itu salah. Kamu jangan begini. Kamu salah, ya. Seringkali orang tua menegur anaknya yang salah. Walaupun, ya, sang anak minta maaf pada orang tuanya, namun dia akan menggerutu di dalam hatinya. Dia akan gerutu, masakan cuma salah atau cuma masalah begini saja saya dimarahi. Ya. Cuma masalah ini aja saya dimarahi. Ya. Tadi saya katakan, ya, mungkin dia minta maaf sama orang tuanya, tapi menggerutu dalam hatinya. Ini menunjukkan bahwa manusia itu gak rela mengakui kesalahannya. Tidak gampang mengakui kesalahannya. Cukup sulit mengakui bahwa dia salah. Ya. Hampir tidak ada seorang pun yang siap dimarahi. Ya. Apalagi jika sang anak tadi merasa tidak bersalah. Gak rela dimarahi, gak mau, gak sudi dimarahi, ya. Karena itulah manusia memang sulit untuk bisa menerima bahwa dinyatakan dia bersalah atau harus mengakui kesalahannya. Bahkan saudara, pada saat terjadi peristiwa pembunuhan misalnya, kemungkinan besar yang membunuh itu akan berkata, ya, aku berbuat seperti ini karena kesalahan dia. Ya, seringkali kita dengar tuh, ya, kalau mendengar pengakuan dari seorang pembunuh waktu ditanya, "Mengapa kamu melakukan itu? Kok tega kamu melakukan itu?" Ya seperti yang saya tadi katakan, ya. Dia akan berkata berbuat seperti ini karena kesalahan dia. Seolah-olah bukan saya yang salah. Bukan saya yang dipersalahkan, tapi karena dia yang salah sehingga saya membunuh. Ini menunjukkan bahwa sedikit sekali orang yang bersedia mengalah dan minta maaf, ya. Pasti hal itu sulit, ya. Meminta maaf karena mungkin merasa bersalah dan sebagainya. Nah, saudara, tadi saya katakan juga seringkali sedikit sekali orang yang bersedia mengalah, ya, dan minta maaf. Dia akan ngotot bahwa saya benar, jangan dipersalahkan, gak bisa terima. Nah saudara, mungkin kita pernah menyaksikan, ya,
ada orang yang melanggar rambu lalu lintas misalnya. Malah kalau kita perhatikan kadang-kadang lebih galak dari aparat kepolisian yang mencoba menindaknya, ya, malah dia lebih galak dari aparat kepolisian. Karena apa? Sulit mengakui kesalahannya. Jangan dipersalahkan, saya nggak salah. Walaupun dia ngebut, dia bilang tidak bersalah. Nah saudara, memang ya ada kecenderungan manusia ya ketika membuat kesalahan, ya ketika dia melakukan satu kesalahan, ya berbuat satu kesalahan, ia sangat enggan untuk mengakuinya, ya. Dia enggan untuk mengakuinya, ya. Nah, saudara, malahan akan melempar kesalahan kepada orang lain. Istilahnya orang-orang berkata mencari kambing hitam. Yang dicari katanya kambing hitam. Kenapa kok nggak ditulis kambing putih? Ya, dikatakan mencari kambing hitam. Atau malah bersikap seakan-akan dialah yang benar. Nah ini seringkali yang terjadi dalam kehidupan manusia. Tetapi seperti tema yang saya tadi katakan, orang yang rendah hati tidak akan sulit mengakui kesalahannya. Jadi penyebabnya seringkali disebabkan karena tidak ada kerendahan hati. Ya. Tetapi kalau kita punya kerendahan hati, maka gampang ya kita akan mengakui kesalahan. Kalau tahu ditegur, kita bisa menerima bahwa kita salah. Ya. Jadi betapa pentingnya kerendahan hati. Jadi ini adalah kuncinya di sini adalah kerendahan hati. Mengakui kesalahan, ya. Apalagi mengakui dosa, ya. Memang tidak mudah. Perlu kerendahan hati, ya, sekaligus keberanian, ya, dalam mengakuinya, ya. Kalau nggak punya kerendahan hati, nggak punya keberanian untuk mengakuinya, maka tidak mudah dia akan melakukan untuk mengakui kesalahan, minta ampun dan sebagainya. Hal ini penting. Sebab kita nanti akan berkaitan seperti ayat tadi, supaya kesalahan kita boleh diampuni oleh Tuhan, maka kita harus mengakui, harus punya kerendahan hati, mau datang kepada Dia mengakui bahwa saya salah, maka itu akan diampuni. Begitu juga kalau kita punya kebiasaan, dengan sesama kita sudah salah, tidak mau mengakui kesalahan, tidak mudah mengakui, ya, dan tidak mudah minta maaf, mengakui kesalahan. Karena apa? Nggak punya kerendahan hati. Egois mungkin, ya. Merasa diri selalu benar. Nah, saudara dikasih oleh Tuhan, coba kita lihat juga ada satu perumpamaan juga yang ditulis dalam Alkitab, perumpamaan tentang anak yang hilang. Coba kita baca supaya jelas saja. Lukas 15 ayat mulai dari ayat 12 sampai 24. Lukas 15 ayat 12 sampai ayat 24. Saya akan bacakan buat saudara. 15 ayat 12. Kata yang bungsu kepada ayahnya, "Bapak, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku." Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu, dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan
dan dengan ampas yang menjadi makanan babi itu, tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyaknya orang upahan bapakku yang berlimpah-limpah makanan, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada bapakku dan berkata kepadanya, Bapak, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Maka bangkitlah ia dan pergi pada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari dan mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, Bapak, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelilah dia dan marilah kita makan dan bersuka cita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapati kembali. Maka mulailah mereka bersukaria. Tetapi anaknya yang sulung dan sebagainya. Kalau saudara perhatikan dari cerita ini tentang perumpamaan anak yang hilang, begitu jelas dikatakan bahwa anak ini melanggar, ya. Dikatakan dia minta bagian ahli warisnya kepada bapaknya, padahal bapaknya belum meninggal, tetapi dia sudah mau minta, ya, itu bagiannya karena untuk apa? Berfoya-foya. Dan akhirnya saudara, ya, singkat cerita dikatakan karena dia berfoya-foya dengan harta yang diterimanya, habislah. Waktu habis, akhirnya dia mencari pekerjaan, ya, dan dapat pekerjaan yang dikatakan bahkan dia sampai makan makanan babi dan sebagainya, ya. Akhirnya dia menyadari dan dia mengakui bahwa dia salah dan dia merencanakan untuk kembali kepada bapaknya. Si anak ini berani mengakui kesalahannya, ya, mengakui kesalahan-kesalahannya dan kembali kepada bapaknya. Nah, ini intinya, di sini kuncinya. Karena dia berani mengakui kesalahannya, dia berani mengakui bahwa dia itu salah dan dia harus punya kerendahan hati, datang kepada bapaknya, mungkin bersujud, minta ampun. Tadi dikatakan, Bapak, aku sudah bersalah ke sorga dan aku juga bersalah kepada Bapak. Ya. Dengan kata lain dia mengakui kesalahannya, merendahkan hati. Ya, walaupun mungkin sebenarnya dia malu untuk datang kepada bapaknya. Tetapi karena dia, ya, mencoba untuk merendahkan hati, punya kerendahan hati. Sehingga dia juga punya keberanian mau mengakui kesalahannya. Ya, demikian juga saudara, ya, kita diajar untuk berani mengakui kesalahan, ya, berani mengakui dosa kita. Dan Alkitab juga berkata bahwa dia setia dan adil. Dia akan mengampuni dan menyucikan kita, ya. Ada satu ayat saya tidak bacakan, ya, dikatakan sekalipun dosa kita itu semerah apapun, ya, seperti apa, keadaan yang mungkin rasanya tidak mungkin lagi untuk bisa diampuni, dimaafkan. Tapi kalau kita mau mengakui dan punya kerendahan hati, kita mau datang kepada dia minta pengampunan, maka dia akan sucikan. Haleluya. Dia akan menyucikan dosa kita sampai putih seperti salju dikatakan. Saudara dikasih oleh Tuhan. Ya, justru kalau kita merasa suci, ya, merasa tidak berdosa, maka kita akan menipu diri sendiri, ya, dan menipu kebenaran.
Sepertinya tidak ada lagi kebenaran di dalam kita. Karena kita sudah menyadari, kita jelas bersalah, kita jelas berdosa, tetapi tidak mau mengakui. Saudara, tadi saya katakan bahwa Dia itu setia dan adil. Dia akan mengampuni dan menyucikan kita. Kalau kita punya kerendahan hati, kita mau bertobat, kita mau sungguh-sungguh berbalik dari segala perbuatan yang salah dan minta pengampunan, mengakui semua kesalahan kita, dosa kita. Ya. Dia sanggup mengampuni kita. Haleluya. Dia sanggup memulihkan kita. Kalau kita punya keberanian mau datang kepada Dia, minta pengampunan, maka Dia dapat memulihkan kita kembali. Haleluya. Bukan berarti kalau Dia bisa mengampuni kita, lalu kita dengan seenaknya berbuat dosa. Karena dia pikir hari Minggu nanti minta ampun, ya, hari Senin buat dosa lagi, nanti hari Minggu minta ampun lagi. Kan Tuhan adil, Tuhan setia dikatakan. Saudara, berbeda dengan orang yang memang sengaja untuk terus ada di lumpur dosa, ya. Ada saatnya, ya, ada batasnya. Dosa itu bisa sempurna, ya, sehingga tidak dapat lagi diampuni. Karena dikatakan, ya, diberi kesempatan tidak digunakan, tetapi terus dipergunakan dengan salah, ya. Tetapi kalau kita minta ampun dan kita mau bertobat, kita tidak mau kembali lagi, ya. Seringkali diberi contoh seperti seekor babi, ya. Dikatakan kalau babi ini sudah dimandikan dengan bersih, ya, sudah disampo mungkin, sudah disabun, sehingga babi ini bersih dan tidak bau lagi. Bahkan dikatakan sekalipun dikasih permata, ya, babi ini dikasih permata, tapi karena kebiasaannya memang mau di lumpur, walaupun dimandikan bersih, dia kembali lagi ke lumpur, ya, kotor lagi, walaupun pakai berlian kotor lagi. Ya, inilah seperti orang yang memang senang ada di dosa, hidupnya terus mau di dosa, ya. Maka saudara, hati-hati, ya, akan binasa. Tetapi kalau kita mendapat kesempatan, gunakan kesempatan itu dengan baik. Biarlah kita mengoreksi diri, evaluasi diri. Lebih baik kita mengakui kesalahan kita daripada mempersalahkan orang lain. Ya, memang tidak gampang mengakui kesalahan karena seringkali merasa diri sudah benar. Ya saudara, kiranya Tuhan boleh menolong kita bersama. Bahwa Yesus mengajarkan kepada kita, ya, untuk berdoa, ya, seperti yang kita seringkali baca di ayat ini, ya. Yesus mengajarkan kepada kita untuk berdoa, ya. Ampunilah kami akan kesalahan kami. Ampunilah, ya, kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Tuhan menghendaki agar kita memiliki kerendahan hati untuk menerima teguran, ya. Kita diminta untuk mengintrospeksi diri, ya, dan menyempurnakan diri kita sehingga dapat menyempurnakan diri kita, ya. Setiap hari, ya, kita boleh disempurnakan sesuai kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Belajar rendah hati, ya, dan berani mengakui kesalahan kita. Puji Tuhan. Kalau kita dapat lakukan itu, saya yakin, ya, Tuhan itu setia, Tuhan itu adil. Dan Dia dapat mengampuni dosa kita. Puji Tuhan. Teringat, ya, bagaimana Raja Daud, ya, Raja Daud pernah berbuat dosa kepada Tuhan, ya. Coba kita lihat dulu dalam Mazmur 32 ayat 5. Mazmur 32 ayat 5. Mazmur 32 ayat 5.
Dosaku kuberitahukan kepadamu, dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Dikatakan di sini. Bagaimana Raja Daud mengakuinya? Bahwa dia sudah bersalah kepada Allah. Dia mau menceritakan kesalahannya. Dia mau memberitahukan kepada Allah semua kesalahannya. Ya, dikatakan dosaku ku beritahukan kepadamu, dan kesalahanku tidaklah ku sembunyikan. Dan aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan. Ya, mengaku pelanggaran-pelanggaranku dikatakan. Dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Puji Tuhan. Ternyata saudara, Raja Daud ya, walaupun dia seorang yang diurapi Tuhan, pernah diurapi oleh Tuhan, tetapi dia juga telah mengakui kesalahannya kepada Tuhan. Ya, dia tidak hanya mengakui, tetapi berani menulisnya ya di dalam kitab Mazmur. Berani bahwa mengakui dia sudah bersalah ya. Kalau dia berani menulis di kitab Mazmur, artinya saudara ya, kelemahan Raja Daud itu akan terus-menerus dibaca orang lain, bukan? Ya. Dia menyadari kalau hal itu memalukan. Tetapi itulah resikonya. Kalau sudah berbuat salah, resikonya memang ya kadangkala dibuat malu ya. Karena Tuhan buka aibnya. Tuhan buka kesalahannya sehingga orang tersebut menjadi malu ya. Karena inilah memang resiko orang berbuat dosa, resiko orang berbuat salah. Itulah sebabnya berhati-hati dengan hidup ini. Ya, kadang-kadang orang berpikir, dia bisa menyembunyikan itu salahnya. Dia bisa menyembunyikan dosanya. Begitu pandai dia menyembunyikan kesalahannya sehingga tidak ada orang yang lihat katanya. Tapi ada waktunya. Firman Allah berkata akan dibuka, akan dipermalukan, akan dimunculkan dosanya. Karena memang itulah resikonya kalau sudah berbuat salah. Apa sajakah ya kesalahan Raja Daud ya? Saudara juga pasti seringkali juga mendengar atau membaca bagaimana Daud ya melakukan satu kesalahan ya. Pernah dia juga berbuat jahat ya karena ingin mengambil istrinya itu ya, mengambil istrinya sehingga dia punya niat supaya suaminya itu boleh mati cepat ya, ditaruh di barisan paling depan dalam peperangan supaya kalau dia mati dia ambil itu istrinya ya, perselingkuhannya. Ada dosa-dosa yang dibuat oleh Daud ya, dosa-dosa yang tidak berkenan kepada Tuhan ya, cukup banyak. Tapi dia berkata, dosaku dan kesalahanku akan diakuinya di hadapan Tuhan. Haleluya. Apakah Tuhan tidak mengetahuinya? Mengetahui. Walaupun Daud tidak mengakui, tidak memberitahu kepada Allah dosanya, Allah tahu, Allah mengetahui. Begitu juga dengan hidup kita. Kalau ada dosa-dosa yang kita sembunyikan selama ini, ada kesalahan-kesalahan yang kita sembunyikan, tidak mau diakui di hadapan Allah. Jangan berpikir bahwa Allah tidak tahu, bahwa Allah tidak melihat. Allah Maha tahu, Dia tahu. Sepintar-pintar kita menyembunyikan, mungkin ada dosa kebohongan, ada dosa perzinahan, ada dosa mungkin ya masalah keuangan yang salah di situ. Ada dosa-dosa yang lain yang mungkin pernah dilakukan. Jangan berpikir bahwa Tuhan tidak tahu. Tuhan tidak melihat. Ya, mungkin ada sekitarnya orang yang ada di sekitar kita tidak tahu. Tetapi jangan lupa tadi saya katakan ada waktunya.
Kalau tidak bertobat, maka Tuhan permalukan dan Tuhan buka itu kesalahannya. Ya, nah saudara dikasih oleh Tuhan. Tadi saya katakan apakah Tuhan tidak mengetahuinya? Tuhan pasti mengetahuinya. Ya, Tuhan pasti mengetahui dengan jelas. Tetapi saudara, dia mau menunggu. Dia mau menunggu Raja Daud, ya, mau datang kepada Tuhan, minta dengan kerendahan hati, ya, mau berdoa, minta ampun kepadanya. Itu yang Tuhan ingin, ya, ingin melihat satu pengakuan, satu kerendahan hati, mau mengakui bahwa salah, mau datang kepada Dia dan mohon pengampunan seperti Raja Daud. Karena dengan pengakuannya itu Tuhan mengampuninya. Haleluya, haleluya. Dia Allah yang setia dikatakan. Dia Allah yang adil. Kalau kita mau datang mengakui kesalahan kita, maka Dia akan mengampuni dosa kita. Saya tidak tahu kehidupan saudara, ya. Kehidupan kita bersama cuma Tuhan yang tahu dan kita sendiri yang tahu. Dosa apa yang sedang disembunyikan? Dosa apa yang sekian lama, ya, dengan satu keahlian tersendiri dapat menyembunyikan semua dosa itu dan tidak mau mengakuinya dan tidak mau datang kepada seseorang mengakui kesalahannya yang sudah dibuat. Tetapi jangan lupa, Tuhan melihat, Tuhan tahu, Tuhan ingin menunggu kita mau mengakuinya, ya, dan kita minta maaf kepada orang yang kita lakukan bersalah. Ya, tadi saya katakan memang sulit, ya, untuk datang kepada seseorang minta maaf, mengakui bahwa salah. Saya sudah mengambil ini, saya enggak jujur, saya salah. Sulit mau mengakuinya. Mengakui bahwa saya bohong, sulit mengakuinya manusia. Tetapi Tuhan mau mengajar kita, mengingatkan, ya, bahwa kita harus punya keberanian mengakui kesalahan supaya Dia mengampuni kesalahan kita. Puji Tuhan. Saudara, kita harus sadar, ya. Kita harus menyadari bahwa semua kesalahan kita, ya, apa yang kita lakukan, kita harus menyadari, ya. Seringkali ada orang yang menganggap dosanya atau salahnya, ya, nggak mau diingat, ya, nggak usah diingat. Saya berbuat zina misalnya, saya selingkuh, saya menipu, ya, saya mengambil uang orang, saya berbohong kepada istri atau suami, ya, tapi nggak mau mengakuinya, ditutupi saja, dianggap oh nggak apa-apa, lupakan saja dosa itu. Dosa itu kalau belum diakui dia menyala terus saudara. Kalau lampu itu alarm masih nyala, belum beres. Jangan pikir oh sudah lupakan aja itu, dosa-dosa itu lupakan. Itu masih menyala kayak alarm ngasih ada tanda. Kalau belum dibereskan itu masih menyala. Dan jangan lupa, ya, firman Allah berkata dalam Galatia, jangan sesat, Allah tidak dapat dipermainkan. Apa yang ditabur orang akan dituai. Dia akan menuai, ya. Apa yang dia lakukan dia pikir lupakan aja, nggak apa-apa, udah anggap nggak ada apa-apa. Harus diselesaikan, harus dibereskan. Kita harus punya keberanian, punya kerendahan hati untuk mengakui kesalahannya, ya. Maka Allah akan mengampuni segala kesalahan kita. Puji Tuhan. Mintalah pengampunan kepada Tuhan. Kalau kita bersalah kepada sesama, datang minta maaf, selesaikan, ya. Jangan terus ngotot kalau salah. Akui kesalahannya, selesaikan supaya engkau diampuni oleh Tuhan. Puji Tuhan, ya. Jadi minta pengampunan kepada Tuhan. Memang sukar untuk mengakuinya, ya. Sukar sekali untuk mengakuinya. Mungkin kita juga tidak menyadari kesalahan kita. Karena itu kita harus selalu minta ampun atas kesalahan-kesalahan atau dosa-dosa kita, ya, supaya Tuhan ingatkan. Seringkali, ya, kalau kita berdoa kadangkala,
ya Roh Kudus sedang berbicara kepada kita. Kadang-kadang Roh Kudus berbisik mengingatkan bahwa ada salah yang harus engkau selesaikan. Ada dosa yang harus engkau selesaikan. Sebab itu terus di hadapan Allah menyala. Kadang-kadang Roh Kudus sudah memberikan satu hati, ya, sehingga kita bisa tahu bahwa Tuhan sedang bicara, harus diselesaikan. Tapi kadang-kala kita anggap sepi, ya. Kita seperti mematikan perasaan itu, kepekaan itu kita matikan, kita biarkan. Padahal Roh Kudus sedang berbicara untuk kita selesaikan. Jangan keraskan hati, ya. Kalau ada kesalahan, lebih baik akui, ya. Kenapa kita enggak mau membiasakan diri untuk punya kerendahan hati? Kalau sudah terbiasa rendah hati, maka segala kehidupan kita juga akan mewarnai, ya, ada kerendahan hati. Puji Tuhan. Kiranya Tuhan boleh menolong kita bersama, ya. Mungkin firman Tuhan pagi ini begitu pedas, begitu keras, tetapi saya yakin bahwa Tuhan punya rencana ke dalam hidup kita masing-masing. Sebab orang yang rendah hati, ya, dia tidak sulit akan mengakui kesalahannya. Dan Tuhan mengampuni dosa kita. Betapa pentingnya pengampunan dari Tuhan. Sebab kalau tidak diampuni dosanya, ya, apa jadinya? Dosa tidak akan masuk surga. Mau dosa apapun, orang berkata itu kan dosa putih, dosa abu-abu. Dosa tetap dosa. Dosa tidak masuk surga. Ya, puji Tuhan. Tuhan kiranya menolong kita bersama. Kalau ada di antara saudara yang memiliki, ya, satu hal dosa yang disembunyikan, selesaikan. Sebab dia tahu kesalahan kita. Bereskan. Supaya dia mengampuni dosa kita dan kita adalah benar di hadapan dia. Saya yakin setiap doa-doa kita yang kita minta kepada dia. Firman Allah berkata, doa orang benar besar kuasanya. Besar faedahnya. Doa orang benar. Orang yang sudah mengakui kesalahannya. Orang yang sudah dibenarkan. Karena punya kerendahan hati mengakui dosanya. Dan orang itu menjadi orang benar. Doanya besar kuasanya. Mungkin kita berdoa untuk penyakit, kita berdoa untuk persoalan masalah apapun. Doa orang benar besar kuasanya. Kiranya Tuhan boleh menolong kita bersama. Dan kita punya pengalaman bagaimana indahnya setelah dosa kita diampuni karena kita mau mengakuinya. Dan kita hidup dalam kebenarannya. Puji Tuhan, nyanyikan pujian itu. Peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari. Haleluya. Setiap hari
ada untungnya menyembunyikan dosa, tidak ada untungnya terus memelihara dosa, menyembunyikan dosa. Tapi kami yakin Roh Kudus akan bicara kepada kita bersama. Kalau ada dosa-dosa yang disembunyikan sekian lama, mari datang kepada Dia, akui dengan kerendahan hati. Dia adil dan setia. Dia akan mengampuni kalau kita mau datang dengan kerendahan hati. Dia akan tuntun hidup kita kepada kebenaran demi kebenaran. Terima kasih Tuhan. Kami perlu Roh Kudus menuntun hidup kami setiap hari. Pegang tangan kami Roh Kudus. Kami manusia yang masih banyak kesalahan, banyak kekurangan. Tapi kami yakin kalau Roh Kudus menyertai hidup kami terus akan dibawa kepada kebenaran sesuai dengan firman-Mu. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan. Engkau tahu kerinduan setiap hati. Kalau ada yang datang dengan kerendahan hati, tersungkur mengakui kesalahannya di hadapan Allah dan mau bertobat sungguh-sungguh, Engkau ampuni, Engkau pulihkan kembali. Engkau sanggup memulihkan keadaan separah apapun di dalam nama Yesus. Berkati setiap umat-Mu yang sudah mengikuti ibadah online ini. Berkati mereka Tuhan, berkati Tuhan, berkati Bapak yang baik, berkati dengan kesehatan, berkati dengan damai sejahtera, sukacita, ketenangan. Tuhan, Engkau hampiri pribadi demi pribadi yang sedang beribadah saat ini bersama kami. Terima kasih Bapak yang baik. Kalau ada yang mempunyai masalah, ada beban-beban yang ada di pundaknya, persoalan, masalah keuangan, masalah rumah tangga, masalah pekerjaan, masalah apapun, masalah masa depan, masalah apapun, Engkau sanggup menolong. Di dalam nama Yesus, Engkau tolong Tuhan, Engkau tolong Bapak yang baik. Terima kasih Tuhan. Hamba juga berdoa seberapa yang sedang terganggu kesehatannya. Engkau tahu satu persatu yang sedang terbaring karena penyakit, sakit penyakit apapun Engkau lepaskan. Batuk pilek yang mengganggu, flu yang mengganggu, baik anak-anak sekolah minggu yang sedang terganggu kesehatannya, jamak mereka, tolong mereka. Tolong Tuhan, jamak Tuhan. Siapapun yang sedang terbaring karena penyakit, Engkau jamak dalam nama Yesus. Hamba juga berdoa, baik dari anak-anak balita, anak-anak sekolah minggu, pemuda, remaja, kaum dewasa, bahkan juga kaum lansia, Tante Lina, Tante Liana, Tante Yuli,
Tante Christine, biarlah semua ada dalam perlindungan Tuhan. Engkau jagai di usia yang lanjut ini Tuhan. Biarlah mereka tetap sehat, dilindungi, dijaga Allah. Dan Engkau yang memelihara mereka di dalam nama Yesus. Hamba juga berdoa untuk keluarga-keluarga yang merindukan keturunan. Tuhan, Engkau sanggup memberikan keturunan bagi yang percaya di dalam nama Yesus. Hamba juga berdoa Tuhan, baik juga untuk bangsa dan negara kami, baik untuk presiden, wakil dan seluruh aparat negara. Berikan mereka hati yang takut kepada Tuhan, sanggupkan mereka mengerjakan tugas-tugas yang dipercayakan dan mampukan mereka semua. Selamatkan bangsa Indonesia, tolong keadaan Indonesia separah apapun kondisinya. Tuhan yang menolong, Tuhan dapat memulihkan segala sesuatu di dalam nama Yesus. Hamba juga berdoa kalau ada jemaat yang sedang keluar kota karena tugas pekerjaan, lindungi mereka Tuhan, jagai mereka dimanapun mereka berada, pulang pergi dengan selamat, pekerjaannya ditolong oleh Allah, usahanya ditolong oleh Allah, pekerjaan dari seluruh jemaat, usaha-usaha perintisan baru, apapun yang dikerjakan diberkati Tuhan di dalam nama Yesus. Yang sedang berulang tahun dalam minggu ini, ulang tahun pernikahan, ulang tahun kelahiran, biarlah mereka diberkati Allah dengan kesehatan, damai, sejahtera, sukacita di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Hamba juga berdoa seberapa yang sudah ikut pelayanan pagi hari ini, terbatas keberadaannya, berkati mereka semua karena mereka melakukannya dengan sukacita, berkat Allah menyertainya. Terima kasih Bapa yang baik, tangan-tangan juga yang sudah memberi untuk pekerjaan Tuhan. Baik mereka yang mengantar, yang memberi untuk kas gereja, baik mereka yang sebagai donatur gereja, mereka yang memperhatikan rumah Allah, memperhatikan pastori, membawa sesuatu ke pastori, apapun saja yang mereka buat, Engkau melihat ketulusan hati mereka. Mereka yang mengembalikan milik Allah, perpuluhan, mereka yang percaya akan melihat berkat Allah akan turun dalam keluarga mereka. Berkati mereka semua yang sudah berkorban. Turunkanlah berkat-Mu di atas mereka. Engkau sanggup membuka tingkap langit bagi mereka semua. Terima kasih Tuhan. Sepanjang hari ini kami serahkan hidup kami dalam tangan Tuhan. Seluruh jemaat GPDI Bethlehem Permata Buana, dimanapun mereka berada, Engkau jagai dan lindungi. Sertai mereka. Berikan mereka kesehatan. Apa yang menjadi keperluannya Tuhan cukupkan. Terima kasih Bapa yang baik. Sekarang saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, terimalah berkat yang datang dari Allah Bapa, kasih sayang dari Yesus sebagai putra Allah yang tunggal, bimbingan penyertaan Roh Kudus boleh menyertai kita sampai selama-lamanya, sampai Dia datang kembali menyertai kita semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati ya. Baik saudara yang ikut ibadah online ya karena tidak bisa hadir di gereja jam 7 pagi, tetapi bagi saudara yang sudah bisa hadir di gereja, mari kita ibadah bersama-sama di gereja jam 7 pagi. Tuhan memberkati kita semua. Puji Tuhan.